Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bincang-bincang di RKI ya, channel kita. Hari ini akan bincang-bincang tentang pilkada. Pilkada di seluruh Indonesia serentak di 540-an kabupaten, kota, dan provinsi melakukan pilihan gubernur, pilihan bupati, dan pilihan wali kota. Nah, kali ini kita bincang-bincang tentang pilkada Jakarta bersama dengan seorang yang paham betul tentang situasi Jakarta, orang Jakarta asli, artinya lama tinggal di Jakarta, sehingga dia akan bicara tentang Jakarta dan masa depan Jakarta. Dan sahabat saya, Mas Arjuna. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Arjuna, gimana nih kondisi pilkada Jakarta ini? Masih adem ayem atau seperti apa menurut Mas Arjuna? Menurut saya justru sudah tidak adem ayem, Mas. Udah mulai panas? Iya, karena kan sekarang masing-masing paslon ada 3 paslon ya di Jakarta. Iya, 3 paslon. 1, 2, 3 ya. Iya. Terutama 1 dan 3 ya, kan sudah mulai menunjukkan konsep-konsep atau strategi jitu untuk bisa menarik warga Jakarta. Iya. Untuk saling membunuh, enggak ya? Enggak ya. Tapi saya kira masih sebatas konsep. Oh, konsep, ya. Visi ya. Oke. Saya kira itu, menurut saya pilkada kali ini lebih kondusif daripada yang tahun sebelumnya lah. Ya. Mungkin karena ini pilkada serentak, dampak daripada pilpres yang kembali berjalan dengan baik. Ya. Terlepas yang kalah itu tidak senang, biasa. Ya. Tapi apapun fakta bahwa pilpres berjalan dengan bagus bersama dengan pemilu, dan hasilnya kita sudah tahu, presiden wakil presiden sudah dilantik, DPR dan sekarang pilkada serentak se-Indonesia. Walaupun ada orang-orang cerdas, orang-orang cerdik pandai yang mengatakan demokrasi Indonesia mundur, tapi pilkada kok serentak. Ini aneh kan? Tapi ya itu fakta antara orang-orang cerdas dan fakta berbeda nampaknya kan. Jadi pilkada ini serentak dan khusus Jakarta kondusif ya. Kondusif menurut saya. Gimana kalau harapan Mas Arjuna sendiri? Setiap orang berhak punya pilihan, bebas menentukan pilihan. Mas Arjuna dukung siapa nih? Saya kan sebagai warga Jakarta tentunya Pak Kris harus memilih di antara 3 itu. Iya. Di antara 3 siapa yang paling yahut menurut Mas Arjuna? Atau dipilih nantinya ini. Harus kan dong punya pilihan. Jakarta kan complicated ya. Iya. Terutama yang menjadi persoalan kita, saya sebagai warga yang setiap hari stres, masalah kemacetan. Iya. Bagaimana kalau kita beraktivitas dari rumah ke tempat aktivitas itu kan susah payah gitu. Iya, benar. Hampir semua jalan di Jakarta stuck lah. Iya. Terutama pada jam-jam kerja tertentu ya. Apalagi kalau hujan. Nah, tentunya kita harus, saya sebagai warga harus cerdas, siapa kira-kira yang cocok, mampu untuk mengatasi hal seperti ini gitu. Oke. Konsep apa yang diajukan kepada kita gitu. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya, tentunya pribadi, saat ini dari 2 konsep, dari 2 calon, karena saya hanya melirik 2 calon, Pak. Oh iya, calon 1. Calon 1 dan calon 3. Oh, calon 3 ya. 2 lupakan ini lah. Oke. 2 ya. Ya, lumayan. Tapi kan kalau kita lihat, ini kan yang menarik ini bukan warga Jakarta dua-duanya nih Pak Kris, nomor 1-nya. Oh iya ya? Iya, yang pertama dari Jawa Barat. Iya. Yang ketiga dari Jawa Timur. Iya. Nah, tapi kan tinggal di Jakarta. Enggak ya? Karena beliau sebagai menteri. Iya. Tinggal di Jakarta, tapi kan domisilinya di Kediri kalau nggak salah. Iya kan, beliau kan kampungnya Kediri ya. Iya, betul. Iya. Dan dua-duanya ini kan punya punya prestasi yang Pak Parmono Anung sukses sebagai menteri, Pak Jokowi sekretaris kabinet, Pak Ridwan Kamil sukses sebagai gubernur Jawa Barat, wali kota dan gubernur yang terakhir wakilnya kan menteri juga, wakilnya Pak RK Pak Sutono menteri zaman Pak SBY yang terakhir menteri pertanian kalau nggak salah. Kalau dari PKS ya. Iya, kalau wakilnya Pak Mas Pram, PLT Gubernur. PLT Gubernur Banten. Top loh ini. Ya. Dua-duanya top loh. Ini pilihannya apa nih? Wah, bingung juga milih kan. Kalau saya bingung gitu. Kalau Mas Arjuna gimana?
Nggak apa-apa, bebas. Kalau saya sih secara pribadi saya mendukung nomor 1 ya. Nomor 1? Yeah. Alasannya apa? Alasannya yang pertama adalah Pak Ridwan Kamil kan sudah berpengalaman memimpin daerah. Oke. Dan jadi wali kota Bandung sukses ya, itu harus diakui. Jadi gubernur Jawa Barat juga tidak ada masalah sampai beliau lengser kan. Itu harus diakui. Iya benar. Yang kedua di backup oleh wakil Pak Suswono ya. Mantan Menteri Pertanian pada zaman Pak SBY periode kedua. Dan level menteri pun wakilnya ya. Iya. Artinya ini mumpuni. Ya, manajemen lah ya. Ya, mumpuni secara teori ya. Iya. Tapi secara praktek kan sudah ada Pak Ridwan Kamil, bukti dari Ridwan Kamil ya. Itu aja dasar saya melihat. Saya lebih cenderung ke nomor 1 itu. Oke. Jadi dari pengalaman, dari pandangan pengalaman, penguasaan materi masalah Jakarta ya. Iya. Terus yang lebih penting lagi kan dari visi-visi yang saya lihat ini selama ini, ya di antara dua ini kan tidak ada beda ya sebetulnya, nggak beda jauh lah. Iya. Kan problem kita kemacetan. Iya. Hampir dua-duanya sama lah ya programnya. Yang paling utama kan kemacetannya sama banjir sudah teratasi sebetulnya, nggak signifikan lagi kalaupun banjir di Jakarta. Tapi yang belum sampai saat ini bisa teratasi masalah kemacetan. Dan dua-duanya kan mengadu konsep nih kalau saya lihat ya. Ya tinggal kalau berbicara konsep kan harus orang yang paham betul. Gitu. Pelaksanaan nanti gimana kalau tata proyek? Harus gitu yang paham betul, yang punya skill itu. Nah saya kira kan skill itu ada di Pak Ridwan Kamil. Oh, dasar pertimbangannya mendukung Ridwan Kamil karena Mas Arjuna yakin bahwa di samping programnya hampir sama, yakin untuk implementasi Ridwan Kamil lebih yahut lagi gitu ya? Kan udah melaksanakan beliau. Oh, waktu wali kota? Waktu wali kota dan gubernur. Iya. Artinya Bandung macet juga dulu ya sempat ya, tapi diurai oleh Pak Ridwan gitu ya. Secara logika saya kira semua orang akan menilai itulah. Jadi kalau kita berbicara, saya bisa mengatasi ini, sudah pernah lakukan belum kalau? Iya, masuk akal. Saya kira itu aja. Jadi dari track record, Mas Arjuna menilai bahwa Ridwan Kamil lebih memungkinkan untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Karena pernah di ibu kota Bandung sebagai wali kota, kemudian naik menjadi gubernur Jawa Barat, yang juga tidak jauh persoalan perkotaan Bandung dengan Jakarta lebih gede. Soal gitu aja beda ya. Tapi lebih luas. Kemungkinan permasalahan nggak jauh beda. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Kalau saya melihatnya sederhana aja Pak Kris. Iya. Jadi beliau sudah sebagai pelaku gitu. Walaupun bukan di Jakarta, tapi kan mirip-mirip dengan Jakarta. Iya. Jadi intinya mendukung Ridwan Kamil karena faktor pengalaman atau track record Ridwan Kamil di dalam menjalankan kinerjanya waktu wali kota Bandung maupun gubernur Jawa Barat. Kalau konsepnya antara 13 dengan Mas Pram Dul hampir sama. Hampir sama lah saya kira. Hampir sama. Sekali yang diajukan, yang dijual ini ke masyarakat hampir sama. Ya soal kemacetan, soal kemiskinan mengatasi. Saya kira Pak Ridwan Kamil jauh lebih tahu kan bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana mengatasi kemacetan yang perlu diketahui, Pak Ridwan Kamil kan sebagai arsitek ya. Oh iya, dan penasihatnya Pak Jokowi waktu gubernur. Iya. Arsitek, memang beliau kan profesinya arsitek ya. Oh profesinya arsitek? Iya, sebagai arsitek. Jadi kemungkinan menata kota lebih paham gitu maksudnya? Betul, lebih paham betul, karena memang ada ilmunya di situ beliau. Oh beliau itu memang dari arsitek, sehingga Jakarta memerlukan seorang arsitek yang dapat memberikan penataan kota jauh lebih bagus. Oh iya, karena dia sehingga bisa mengurai kemacetan dengan penataan kota itu, begitu maksudnya. Itu kan dia punya imajinasi ya, pasti itu orang-orang sipil itu kan. Kalau di Jakarta, setahu saya, kalau nggak salah, itu Pak Kris tahu epicentrum. Iya, itu kan hasil karyanya Ridwan Kamil. Epicentrum itu? Iya. Oh, termasuk sungai yang dulu pernah bersih itu. Iya, yang apa itu Bakri itu kan. Tahu. Epicentrum. Oh, itu Kuningan. Kompleks ya, kalau orang-orang bilang ini Pak Ridwan Kamil yang mendesain gitu kan. Bener apa enggak saya nggak tahu ya. Iya, walau alam lah. Tapi beritanya seperti itu. Iya. Seperti masjid yang di jalan tol kilometer
77 ya, kalau nggak salah gitu kan. Hasil karya juga. Iya, jadi beliau memang punya imajinasi yang baik gitu. Oke, jadi kenapa pelaksanaannya tergantung kemampuan ya. Saya kira beliau punya kemampuan dalam hal itu karena dia selalu kerja nyata kan. Jadi bukan memandang program lagi karena programnya itu hampir mirip antara calon satu sama lain, tetapi memandang Ridwan Kamil dikarenakan sosok pribadinya Ridwan Kamil. Iya, skillnya. Skillnya yang dianggap di samping track recordnya juga latar belakang sebagai arsitek diharapkan memberikan warna yang jauh lebih baik untuk ibu kota, untuk Jakarta gitu ya. Ya kalau kita lihat kan Jakarta ini bukan sebagai ibu kota lagi. Iya benar sudah. Tapi sebagai kota metropolitan kegiatan ekonomi terbesar di seluruh Indonesia kan. Oh iya. Karena sudah dikaji sekarang itu harus kreatif betul Pak Kris. Sudah tidak campur tangan pusat, sudah berkurang. Ke depan ya, harus mandiri ya. Ke depannya kan gitu. Jadi pusat perdagangan, pusat ekonomi. Iya. Dan itu betul-betul harus sebagai pelaku gitu. Iya. Sehingga perlu sosok yang mampu. Punya skill lah. Iya. Ya. Oh, jadi pertimbangan mengapa Ridwan Kamil pertama tadi skill. Track record. Ya. Terus yang kedua, wakilnya kita lihat kan. Oh, wakilnya. Pak Suswono itu pertama dari PKS ya kan. Iya. Yang kedua mantan menteri. Iya. Kita nggak ragukan lagi kalau PKS itu kan memang punya kaderisasi yang cukup mumpuni lah. Iya. Dan mantan menteri saya kira paham betul birokrasi kan. Iya. Didukung oleh dua kekuatan itu saya kira skillnya ini wah luar biasa Pak Kris. Itu dasar saya memilih ya. Oke. Karena ini kan semuanya baik ya. Iya. Ya, tapi kan pokoknya the best lah calon ini bagus-bagus semua. Bagus, semuanya baik lah. Iya. Tapi kan mesti dihitung gitu sebagai manusia normal kan. Iya. Mana yang lebih baik, mana nilai yang lebih tinggi gitu. Iya. Menurut hitung-hitungan kita kan gitu. Iya, dan semua warga pemilih berhak untuk membuat kalkulasi gitu ya. Saya kira harus. Kan karena pemilih Jakarta harus cerdas kan? Iya, kan harus ada kalkulasi Pak. Iya. Luar biasa. Ya apapun kita harus menentukan pilihan. Jangan golput. Siapapun boleh dipilih sesuai dengan sanubari kita, sesuai dengan pilihan kita. Siapa yang mau milih Ridwan Kamil, Suswono, alhamdulillah bagus. Siapa yang mau milih Mas Dharma, siapa orang Mangun ya, Dharma siapa itu? Saya kurang kenal itu. Dharma gitu aja. Kalau nomor 2 independen, itu juga bagus. Kemudian milih Pramono Dul juga bagus. Artinya siapapun yang Anda pilih, jaga kebersamaan. Sesama pemilih tidak usah, boleh kita berkomentar sebagai komentator, tapi jangan saling membenci. Karena siapapun nanti yang akan menjadi gubernur adalah gubernur Jakarta, bukan gubernur pemilih. Jadi siapapun yang kita pilih, itulah yang terbaik. Pilihan rakyat adalah menentukan segalanya, dan Anda, kita semua memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan Jakarta. Bikin kalkulasi Anda, pilih Ridwan Kamil Suswono, atau Pramono Dul, atau Dharma. Silahkan. Nomor 1 bagus, nomor 2 bagus, nomor 3 bagus. Tapi Mas Arjuna sudah mengajak kita atau memberikan inspirasi pada kita, pilih Ridwan Kamil Suswono. Selamat malam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 27 November.